Oke radarku, jumpa lagi ya kan di channel Lintas Parlay, tempat dimana kalian bisa mendapatkan rekomendasi parlay yang tepat dan tentunya jauh dari razia badut ya kan. Sebelum itu radarku, bisanya kalian bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat memberikan rekomendasi parlay yang aman dan tentunya kita cuan bareng ya kan radarku. Oke, radarku ya, kita ketemu lagi nih, radarku ya. Jadi di sini aku mau kasih lagi prediksi-prediksiku yang tipis-tipis, radarku ya, di channel YouTubeku ini, radarku ya. Jadi kalau gitu sebelumnya, radarku ya, kemarin itu kita hampir JP, radarku ya. Kita hampir kena JP, cuma sepertinya kita patah di over undernya, radarku ya. Di over undernya kita patah, radarku ya. Dan di Young Boys itu, kukira Young Boys akan ada perlawanan, radarku. Karena Young Boys itu wajib mengamankan kemenangan harusnya, Radul ya, di laga pertama di kandang itu. Karena yang kurasa, Radul, kayak saat nanti main di kandang Leipzig, Radul, kayak Young Boys itu memang harus susah payah, Radul. Kayak Young Boys ini tim yang di tandang juga memang sangat ditakuti, Radul, kayak. Tapi dari Leipzig sendiri tuh di kandang, wah, serigala berbulu domba, Radul, ya. Jadi di sini langsung aja, Radul, kayak kita akan bahas-bahas tentang Liga Champion nih. Masih Liga Champion, kayak untuk match nanti malam, ya. Aku udah siapkan di sini ada 5 tim, ya. 5 tim yang akan kubahas untuk di match Liga Champion nanti malam, ya. Jadi langsung aja, ya, kita masuk ke destinasi yang pertama nih. Di sini ada Real Madrid versus Union Berlin, ya. Ada Real Madrid versus Union Berlin yang dimana akan bermain di kandang Real Madrid, ya. Kita lihat ini dari head to head kedua tim, ya. Dari Real Madrid sendiri kalau kita lihat, dalam 5 pertandingan terakhir di sini berhasil mengamankan kemenangan, menyapu bersih kemenangan tanpa kekalahan, dan dari Union Berlin sendiri dalam 5 laga terakhir itu berhasil mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan, ya. Di sini head to head mereka belum pernah bertemu, jadi itu baru pertama kali mereka bertemu, ya. Kalau kita bahas lagi sedikit di kandang ini, Real Madrid dalam 5 laga kandang terakhirnya di sini mengantongi 4 kemenangan, 1 kekalahan. Dan dari Union Berlin dalam laga tandang ya berhasil mengamankan 3 kemenangan, 2 kekalahan, juga. Kalau kita lihat di sini Real Madrid dalam laga kandangnya ini rata-rata on goalnya ini lebih dari 1 gol, ya pasti ada 2 gol dan lawan Barca kemarin menurutku nih memang agak sedikit underperform gitu, karena memang sudah sampai bola depan balik lagi ke belakang, bola sampai depan mereka masih ragu, ada striker tumpul kalau aku bilang. Tapi kalau di laga-laga lainnya kayak lawan Sociedad, Getafe, AC Milan, MU kemarin, ini mungkin akan peluang besar Madrid untuk mengamankan kemenangan ya, ya untuk match pertama ini di laga kandangnya ini, ya. Kalau kita lihat lagi dari segi over under handicap diberikan, nah kita tengok ya. Di sini memang tuan rumah Bandit sangat menguntungkan tuan rumah, dan oke. Di sini Madrid dengan handicap 1/4, 1/2, 1, ada 3/4, ada 3/4, 2 dan 2/4. Wah, di sini bisa jadi over goal juga, ya. Bandit ini maksa kita untuk over goal, ya, oke. Dan dari over under ada 2 3/4, 3, 2,5, 3/4, 2/4, ada 3,5 dan ada 2, ya. Kalau gitu, radarku, di sini aku langsung aja berangkat bareng, radarku ya. Di sini aku lebih bermain ke Real Madrid, radarku ya. Aku lebih bermain ke Real Madrid di sini dengan memberikan handicap 1/4 bola. Untuk over undernya aku main di over 2 3/4. Di sini prediksi skorku ya, radarku ya, Madrid ini bisa menang dengan skor 3-1 atas Union Berlin, radarku ya. Jadi kalian mau ambil over undernya oke, ngambil handicapnya juga paten kalian, radarku ya. Di sini kalian mau ngebom juga bisa, radarku. Kalian bisa bom Madrid 1,5, radarku, dengan handicap 1,5. Ini kalian bisa bom Madrid 1,5 nih, radarku ya, biar paten-paten muncul ya kan. Oke, lanjut kita berangkat ke destinasi berikutnya nih, radarku ya. Di sini ada Galatasaray versus Copenhagen, radarku ya. Kita lihat dulu dari head to head kedua tim, radarku ya. Dari Galatasaray sendiri dalam 5 laga terakhirnya berhasil mengamankan kemenangan dengan 5 kali bersih menyapu kemenangan. Dan dari Copenhagen sendiri dalam 5 laga terakhirnya di sini mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Untuk head to head dari kedua tim di sini Copenhagen berhasil menang di kandang dalam Champions League ya, radarku ya. Ini Champions League kemarin Copenhagen di kandang berhasil menang, dan di sini Galatasaray di kandang juga berhasil menang, radarku ya. Jadi sama-sama meraih 1 kali kemenangan di kandang, radarku.
Kita lihat lagi, kita telusuri lagi di kandang di sini. Waduh, Galatasaray jelas sekali Radul ya. Di sini jelas sekali Galatasaray di kandang memang selalu on point Radul ya, selalu on point dalam bermain. Dan dari Copenhagen sendiri juga sama Radul, bisa memberikan perlawanan dengan menyapu 4 kemenangan dan 1 kali hasil imbang dalam laga tandangnya Radul ya. Di sini berarti kalau untuk overall memang kedua tim sama-sama kuat Radul ya. Dan dari pemain yang tidak akan bermain, kalau kita tengok di sini ya, pemain tidak akan bermain dari Copenhagen ini ada 4 pemain tidak akan bermain ya, ada 4 pemain yang tidak akan bermain. Dari segi over under handicap kita lihat Radul ya, Badut memberikan pasaran ada handicap 1, 3/4, 1/4 dan setengah. Kalau kita terus di bawah lagi ada 1,5, ada 1/4, 1/4 atau 3/4 dan lek-lekan. Untuk over under di 2,3/4, 2,5, 3, 2/4, 3/4, 2, 3,5, bahkan ada 3/4. Ada maksa untuk kita ambil under juga, ada rekayasa dari Badut untuk kita bisa ngambil under nih kalau kalian tengok nih, gede kali juga. Jadi Radarku di sini aku ngajak kalian kita berangkat bareng Radarku ya. Di sini aku lebih bermain ke Galatasaray Radarku. Aku bermain ke Galatasaray di sini. Aku main di handicapnya itu aku memberikan handicap 3/4 dan untuk over undernya aku main di over 2,5. Di sini prediksi skorku tuh kemenangan Galatasaray itu 2-1 Radarku. Di sini kemenangan Galatasaray 2-1 karena Copenhagen juga pasti membutuhkan poin Radarku ya, karena dia tahu kalau di laga tandang ini memang sedikit berat buat Copenhagen, tapi Copenhagen juga pasti bisa memberi gol. Ini pasti over Radarku, aku yakin kali ini over. Kalau kalian pede mau ngambil 2/3/4, kalian bisa gas di single boomnya Radarku ya. Kalian bisa gas di single boomnya diambil over 2/3/4. Dan di sini kalau aku sendiri bermain di Galatasaray dengan memberikan handicap 3/4, untuk over undernya aku main di over 2,5. Prediksi skorku Galatasaray 2 dan Copenhagen 1. Oke, kita berangkat ke destinasi berikutnya. Di sini dari Liga Champions mempertemukan Bayern Munchen versus MU nih. Ini laga pertama mereka, leg pertama mereka di sini kandang Munchen ya. Kita tengok dulu dari segi head to head kedua tim ya ya. Dari Munchen sendiri dalam 5 laga terakhirnya nih mengantongi 1 kali kekalahan, 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan dari MU sendiri sedang underperform ya, dengan mengantongi 2 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dalam 5 laga terakhir ya. Dan ini untuk head to head dari kedua tim ya. Dalam 5 pertemuan terakhir mereka di sini memang jelas Munchen berhasil menang 3 kali, MU 1 kali dan 1 kali berhasil imbang ya. Ini semua mereka bertemu di Champions League ya. Dan dari Munchen sendiri dalam laga kandangnya, kalian tengok ya, dalam laga kandangnya di sini berhasil mengamankan 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan dari MU dalam laga tandangnya di sini mempunyai rapor buruk ya, dengan 4 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan dan ini menangnya juga nih hanya menang 2 gol, 2 gol juga. Dan dari MU sendiri dalam laga tandang terakhirnya kalau kita lihat dari rekor kekalahan juga, di sini tuh hanya berhasil mencetak total 3 gol juga. Total 3 gol dalam laga tandang terakhir ini memang sangat underperform sekali untuk MU sendiri juga. Kita lihat pasaran diberikan oleh Badut ini ya kan. Di sini Badut memberikan handicap 1/4, 1,5, 1, 3/4, ada 1/3/4, ada 2 dan ada 1/4. Untuk over under 3/4, 3,5, 3, 3/3/4, 2, 3/4, 4 dan 2,5. Ini over undernya juga memang kalau di liga besar di Radul kayak kalian nggak usah kaget gitu Radul kayak over undernya yang diberikan itu pasti sampai kayak gini Radul kayak. Di sini Radul aku ajak kalian kita berangkat bareng Radul kayak. Di sini aku lebih bermain ke Bayern Munchen Radul. Aku lebih bermain ke Bayern Munchen dengan memberikan handicap 1/4. Untuk over undernya aku main di under 3,5. Di sini aku main under 3,5 dengan prediksi skorku tuh kemenangan Munchen 3-0 Radulku. Kemenangan Munchen 3-0 atas Manchester United. Jadi kalian bisa ambil handicapnya oke, bisa ambil over undernya. Kalau saranku kalian mau ngebom Radulku ya, kalian mau ngebom di sini, kalian ngebom di Bayern Munchen ngepur 1,5 Radulku. Bayern Munchen ngepur 1,5. Bayern Munchen ini pasti akan menunjukkan taringnya di kandang Radulku ya. Karena dia tahu leg kedua ini memang juga sulit Radulku ya. MU kalau di kandang memang bisa dikatakan tim tuan rumah yang sangat ciamik dalam bermain Radulku ya. Apalagi di Liga Inggris Radulku ya, main di kandang. Nah dia tahu kalau kelemahannya Munchen itu kalau di laga tandang memang sedikit kurang antusias Radulku, tidak underperform juga. Jadi di sini aku yakin sekali Munchen di kandang bisa memberikan kemenangan dengan skor 3-0. Jadi kalian bisa ngambil Munchen dengan berikan handicap 1,5 Radulku ya. Kita lanjut ke match berikutnya Radulku, ke destinasi berikutnya. Di sini Liga Champions mempertemukan Arsenal versus PSV Eindhoven Radulku. Benar, Arsenal versus PSV Eindhoven. Kita lihat dulu di sini head to head kedua tim Radulku ya. Ini main di kandang Arsenal. Di Arsenal sendiri dalam 5 laga terakhirnya mengantongi 4 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang.
Dan dari PSV Eindhoven sendiri juga sama, mengantongi 4 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir mereka, di sini PSV saat di kandang berhasil menang dengan skor 2-0, dan Arsenal berhasil menang 1 kali, PSV berhasil menang 2 kali, sisanya akhir imbang ya. Kalau kita lihat Arsenal di kandang nih ya, memang kalau Arsenal juga sama juga tim Liga Inggris yang harus ditakuti ya. Di sini Arsenal di kandang tidak bisa diragukan lagi, memang berhasil mengantongi 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dalam 5 laga kandang terakhir ya. Dan dari PSV juga sangat-sangat seram ya. Sangat-sangat seram, tim Liga Belanda ini memang tidak bisa dianggap remeh ya. Di sini dalam 5 laga tandang terakhirnya berhasil mengamankan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang ya. Kita berangkat ke pasar mendudukan Bandot ini ya kan. Di sini Bandot dengan handicap 1/4, 1/2, 3/4, 1, ada 3/4, 2 dan 2/4. Untuk over ada di 3, 3/4, 2, 3/4, ada 3,5, 2,5, 3, 3/4 dan 2/4 ada dulu ya. Di sini aku ajak Anda dulu kita berangkat bareng. Di sini aku lebih bermain ke PSV Eindhoven dulu. Aku lebih bermain ke PSV Eindhoven dulu ya. Di sini aku main di PSV Eindhoven. Aku tahan 1,5 dulu ya. Aku tahan 1,5 PSV Eindhoven, dan untuk over undernya aku main di over 3. Aku berani main di over 3 dulu ya. Di sini aku berani main di over 3 karena ini akan jadi laga yang krusial dulu ya. Akan jadi laga over dulu. Aku jadi main di Arsenal nahan 1,5. Eindhoven nahan 1,5. Untuk over undernya aku main di over 3 gol dulu ya. Di sini prediksi skorku dulu ya. Di sini akan terjadi kemenangan Arsenal juga tetap dulu, tapi kalau dari segi handicap Eindhoven itu pasti akan mengunggulkan juga dulu. Dengan skor 3-2 dulu. Dengan skor 3-2 di sini aku yakin sekali Arsenal memang bisa menang, tapi Eindhoven juga tidak mau kalah dulu. Dia akan tetap tunjukkan gol-golnya di kandang Arsenal dulu. Karena Arsenal ini dulu ya, kalau kalian baca-baca sedikit tentang berita bola dulu ya. Arsenal ini memang tim unggulan di Liga Inggris betul. Tetapi kalau dari Eindhoven ini tim-tim ya yang tidak bisa dianggap remeh. Kenapa tidak bisa dianggap remeh? Karena kalau sekali dia main ya, main di laga tandang ya. Kalau kalian tadi tengok nih rekor laga tandangnya, itu benar-benar selalu penguasaan bola kalau dari statistik pertandingannya ya. Eindhoven itu tidak pernah di bawah 50% statistik pertandingannya saat menguasai bola ya. Apalagi laga tandang ya. Itu kalian bisa cek di history terakhir dari Eindhoven saat bermain di laga tandang. Jadi di sini aku yakin sekali akan terjadi bola over karena Arsenal juga tidak akan mau kalah, akan ngotot. Arsenal juga akan main cantik, pasti aku yakin sekali. Dan di sini Eindhoven aku lebih berpihak ke Eindhoven dengan menang 1,5, tapi untuk over undernya aku main di over 3 gol. Prediksi aku kemenangan Arsenal 3-2 dari dulu ya. Kita berangkat ke match yang terakhir ya dulu ya. Di sini ada Real Sociedad versus Inter Milan nih, kalau kalian tengok nih, ada Real Sociedad versus Inter Milan. Di sini main di kandang Real Sociedad. Kita lihat ini head to head juga. Dalam 5 pertandingan terakhir Sociedad mengantongi 3 kali hasil imbang, 1 kali kemenangan, 1 kali kekalahan. Dan dari Inter Milan mengantongi win streak full dalam 5 laga terakhir juga. Untuk pertemuan mereka di sini dalam 2 pertemuan terakhir mereka Sociedad menang sekali, Inter menang sekali juga. Kita tengok Sociedad di kandang ya, di sini berhasil mengamankan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Dan dari Inter Milan sendiri dalam laga tandangnya dalam 5 laga tandang ya, berhasil mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Jadi kedua tim ini sama-sama kuat ya. Kalau kita tengok dari segi statistik permainan dan handicap over undernya ini kita lihat. Di sini Bandot memberikan handicap 1/4 lek-lekan, ada setengah, ada 1/4 berbalik, ada 3/4 berbalik, ada 1 Wah, ini kan tim-tim yang tidak disangka-sangka ya. Lalu ada di over undernya 2/4, 2,5, 2, 3/4, 3/4, 3 dan 1,5. Di sini Inter Milan memang mempunyai rapor yang bagus dalam laga tandang ya. Tapi Real Sociedad ini tidak bisa dianggap remeh juga di Liga Spanyol, tidak bisa dianggap remeh. Apalagi saat bermain di kandang ya. Di sini aku ngajak kita berangkat bareng. Di sini aku lebih bermain ke Real Sociedad Aku main Real Sociedad nahan 1/4 bola. Untuk over undernya aku main di under 2,5. Aku main di under 2,5 karena di sini prediksi skorku pasti Sociedad akan mengamankan kemenangan dengan skor 1-0 atas Inter Milan. Jadi kalian bisa ngekor. Di sini mau ngebom juga enak ya. Kalau kalian pede ya,
kalian bisa ngebom. Ini alat pasti alat radar, kalian mau ngebom 2/4 juga oke lah, under 2/4 juga oke. Tapi kalau untuk handicapnya kita tengok nih oddsnya radar ya. Di sini aku yakin sekali kalian bisa ambil di Sociedad Napur 1/4 radar, kalian bisa beli oddsnya gede kali kan 170 radar ya. Karena aku yakin sekali pada malam nanti di sini Sociedad bisa mengamankan kemenangan dengan skor 1-0 atas Inter Milan. Oke radar, kalau gitu sudah 5 destinasi pertandingan yang ku rekomendasikan sama kalian. Kalian cocok, aman dan tepat, bisanya kita berangkat bareng radar ya. Kalaupun tidak juga tidak masalah radar, karena aku pun suka kali kalau kalian semua selamat sampai tujuan dengan cuan. Buat kalian yang gabung atau kopdar bareng aku radar atau menjadi warga lintas parlay, itu bisa kali radar. Kalian cukup join di grup WhatsApp, nanti WhatsAppnya aku taruh di kolom top komen. Oke radar, kalau gitu terima kasih banyak, aku pamit, salam lintas parlay.